terima kasih sudah mau nonton video-video di channelku ini. Dan pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pemerintah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi merupakan program untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat dalam bidang perekonomian. Nah, dalam hal ini, pemerintah merupakan garda paling terdepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan program dari pemerintah sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan dalam masyarakat. Tapi apakah dari sini hanya pemerintah saja yang wajib atau yang paling berkewajiban untuk pemberdayaan masyarakat sendiri? Tentunya tidak. Semua pelaku ekonomi harus berperan, terutama masyarakat. Masyarakat juga harus berperan dalam pemberdayaan ekonominya sendiri. Sebab pelaku ekonomi adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian lancar tidaknya proses pemberdayaan masyarakat itu juga ada beberapa faktor yang tentunya mempengaruhi. Nah, berikut adalah 3 faktor yang mempengaruhi proses kelancaran dari pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah partisipasi dari masyarakat. Nah, jadi pemerintah itu sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat atas kebijakan dan program yang telah pemerintah keluarkan. Jadi di sini masyarakat harus menjadi social entrepreneur. Maksudnya apa? Masyarakat itu menjadi pengusaha yang memiliki kemampuan untuk memandang masalah yang sedang dihadapi masyarakat, kemudian menciptakan solusi jangka panjang atas permasalahan ekonomi tersebut. Jadi di sini masyarakat harus berperan aktif sebagaimana masyarakat itu menjadi pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua adalah dukungan birokrasi pemerintah. Jadi kalau masyarakat sudah mau melakukan kebijakan dan program dari pemerintah, ketika masyarakat menemukan solusi dan masyarakat mau mengangkat pemberdayaan ekonomi masyarakat atau mau berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga harus mendukung penuh masyarakat. Karena masyarakat sudah mau berperan aktif untuk membantu mensukseskan kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi intinya dari kedua belah pihak atau dari masyarakat dan dari pemerintah, keduanya harus saling bekerja sama, harus saling bergandeng tangan dan bercampur tangan dan bersatu untuk menemukan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan dan tentunya mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah tingkat pendidikan masyarakat. Nah, faktor yang ketiga ini, pendidikan masyarakat juga sangat berperan penting. Nah, ketika masyarakat pendidikannya terpenuhi, maka di situ akan jiwa sosial entrepreneur masyarakat akan berkembang dan menciptakan lapangan-lapangan kerja, menciptakan solusi, menciptakan inovasi yang mana di situ akan membantu pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Karena inovasi dapat tercipta dari mereka-mereka yang mempunyai pemikiran panjang dan pemikiran yang Kemudian selanjutnya peran ekonomi pemerintah itu ada 4. Peran dari pemerintah sendiri yang pertama adalah menciptakan regulasi. Maksudnya menciptakan regulasi itu pemerintah membuat tata kelola ekonomi kayak perundang-undangan, peraturan, ketentuan dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada tata kelola ekonomi ini, aktivitas ekonomi itu berjalan semestinya.
sesuai apa yang sudah dituliskan dalam peraturan dan perundang-undangan tadi. Pemerintah hadir di sini itu untuk pembagian fungsi dan peran bagi pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ini tidak semena-mena atau tidak melakukan hal semaunya sendiri dan tetap memperhatikan tata kelola ekonomi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini pelaku ekonominya itu tertib, ya, tidak ugal-ugal. Kemudian yang kedua adalah alokasi. Jadi maksudnya sumber daya ekonomi itu dialokasikan atau diberikan kepada masyarakat sehingga sumber daya ekonomi ini dapat diakses oleh seluruh pelaku ekonomi dan seluruh masyarakat, terutama berupa anggaran atau dana pembangunan pada sektor pembangunan ekonomi. Jadi di sini masyarakat akan terbantu dan akan merasa disejahterakan melalui ekonomi pemerintah. Selanjutnya adalah distribusi. Jadi distribusi itu pemberian atau penyaluran sumber daya ekonomi kepada seluruh wilayah pembangunan secara rata dan adil, sehingga dalam hal ini tidak terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi. Contoh yang difokuskan hanya di ibu kota. Nah, kalau begitu kan desa-desa atau seluruh pelosok negeri tidak merasakan distribusi dari ekonomi pemerintah. Jadi di sini sifatnya secara merata dan adil agar semua itu terangkat pembangunan ekonominya. Kemudian yang terakhir adalah stabilisasi. Ekonomi pemerintah ini berguna untuk menstabilkan perekonomian. Jadi contohnya arus uang dan arus barang, sehingga tidak terjadi inflasi dan deflasi. Jadi di sini ekonominya itu stabil, tidak ada ketimpangan, tidak ada penaikan harga, tidak ada penurunan harga yang di situ menghambat perekonomian masyarakat. Kalau stabil perekonomiannya kan akan semakin meningkat secara bertahap perekonominya sedikit demi sedikit. Kalau terjadi ketimpangan terus-menerus, maka susah atau sulit untuk mengejar kesejahteraan masyarakat itu. Dan ketika keempat peran tadi itu terlaksana secara baik dan secara tepat, maka akan tercipta efisiensi ekonomi dan perekonomian akan terangkat, masyarakat akan merasa sejahtera. Jadi pada kesimpulannya, ekonomi itu didukung oleh semua pelaku ekonomi, baik pemerintahannya ataupun masyarakat. Pemerintah sebagai pengeluaran program dan penerapan kebijakan, sedangkan pemerintah itu sendiri yang melakukan kebijakan tersebut. Jadi saling gotong royong atau bahu-membahu dalam meraih kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Itu dia tadi pembahasan kita di video kali ini, dan apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Dan apabila ada yang mau meluruskan atau berpendapat, silahkan tambahkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.